karakter kita supaya bisa persis seperti Tuhan Yesus. Spesifikasi terbaik yang bisa kita miliki. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Kita adalah orang-orang Advent. Kita sedang menantikan munculnya Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Dan kita senang memikirkan hal itu. Kita tahu siapa yang kita percayai, dan kita tidak takut menyerahkan pemeliharaan jiwa kita kepadanya pada hari itu. Sama sekali kita tidak dihinakan oleh pengakuan kita sebagai orang-orang Advent. Kita percaya hari Sabat hukum keempat, sebab itu telah dituliskan dengan jelas, dan itu adalah dasar dari iman keagamaan kita. Janganlah seorang pun dari kita merasa malu akan hal ini. Kita tidak menerima otoritas dari dewan atau majelis manusia, tetapi dari majelis sorga. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 89. Kita selalu berpijak kepada demikianlah firman Tuhan. Inilah pendirian kita. Suatu ajaran atau doktrin yang tidak berdasarkan demikianlah firman Tuhan mungkin akan diterima oleh seluruh dunia ini. Tapi hal itu tidak membuatnya menjadi kebenaran. Jikalau kita mengetahui jalan ke surga, kita harus mempelajari Alkitab, bukan teori-teori buatan manusia atau dugaan-dugaan atau sangkaan manusia. Sama sekali kita tidak merasa malu akan iman kita sebagai umat hari ketujuh, karena itulah spesifikasi terbaik yang bisa kita miliki. Kita sedang menunggu kedatangan yang kedua kali, Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Orang-orang bisa saja mencemoohkan dan mentertawakan iman kita, tapi hal ini tidak akan menggusarkan atau mengagetkan kita. Semuanya ini tidak akan membuat kebenaran menjadi kesalahan, atau sebaliknya, kesalahan menjadi kebenaran. Kita berdiri teguh dan tidak goyah di atas program dan landasan firman Allah. Realitas kekal harus selalu ada di hadapan mata pikiran kita. Dan penarikan dunia ini akan nampak sebagaimana adanya. Semuanya tidak menguntungkan. Kita adalah musafir dan orang asing yang sedang menunggu, mengharap, dan berdoa untuk pengharapan yang berbahagia. Kedatangan mulia Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jikalau kita mempercayai hal ini dan mempraktekannya dalam hidup kita, betapa giatnya tindakan yang akan diilhami oleh iman dan pengharapan ini. Betapa sungguh-sungguhnya kasih satu sama lain. Betapa kita menghidupkan kehidupan yang kudus demi kemuliaan Allah. Dan betapa garis demarkasi atau perbatasan yang jelas akan nyata kita dan dunia ini. Inilah hidup yang kekal, 17 Desember halaman 356. Jadi kalau kita lihat renungan doa pada sore hari ini, judulnya adalah spesifikasi terbaik yang bisa kita miliki. Di sini kita ditulis bahwa kita harus bangga menjadi orang-orang Advent. Ya, orang Advent itu adalah berbeda dengan gereja Kristen yang lain, karena kita orang Advent adalah menantikan munculnya Tuhan Yesus kita yang akan datang pada saat kedua kali. Tetapi kita diajarkan di dalam tulisan ini, ya apabila kita sedang berbicara kepada orang lain, maka kita harus berpijak dengan yang namanya demikianlah firman Tuhan. Itulah pendirian kita. Kita tidak boleh mengajarkan doktrin berdasarkan pikiran-pikiran kita. Ya, di situ dikatakan tadi, janganlah seorang pun dari kita merasa malu akan hal ini. Kita tidak menerima otoritas dari dewan atau majelis manusia, tetapi dari sorga
untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di sorga. Jadi di sini dikatakan kita selalu berpijak kepada demikianlah firman Tuhan. Inilah pendirian kita. Suatu ajaran atau doktrin yang tidak berdasarkan demikianlah firman Tuhan mungkin akan diterima oleh seluruh dunia ini. Tetapi hal itu tidak membuatnya menjadi kebenaran. Jadi kalau kita belajar, orang-orang itu kadang-kadang memberikan ajaran ya atau doktrin, kalau itu tidak demikianlah firman Tuhan atau tertulis, maka itu bisa saja menjadi teori-teori manusia. Ya, di sini kita sudah diajarkan hanya demikianlah firman Tuhan yang harus kita pegang. Ya, saya pernah membaca ada tulisan yang nanti pada saatnya itu ada yang muncul sebagai nabi ya kalau nggak salah ya. Ya kalau kita tidak kuat membaca firman, seperti demikianlah firman Tuhan, mungkin pada saat nabi itu dia muncul ya, nabi palsu, dengan ajaran palsu tentunya, itu kita bisa terkecoh. Ya, itulah sebabnya kalau kita sering membaca, kita akan tahu mana yang demikianlah firman Tuhan, mana yang ajaran atau doktrin yang betul-betul berdasarkan pikiran manusia. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa orang-orang bisa saja mencemoohkan dan menertawakan iman kita, tetapi hal ini tidak akan menggusarkan atau mengagetkan kita. Semuanya ini tidak akan menjadi kebenaran atau kesalahan atau sebaliknya kesalahan menjadi kebenaran. Ya kita yakin berdiri teguh ya dan tidak goyah di atas program dan landasan firman Allah. Jadi kita diminta tidak perlu goyah selama itu demikianlah firman Allah yang tertulis, maka biarpun orang mencemoohkan atau mentertawakan iman kita, kita yakini bahwa ini yang sudah paling benar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan renungan pada saat hari ini. Karena hari ini ada beberapa kutipan yang bisa kita renungkan, maka kita akan beralih kepada renungan di nomor 2. Silakan nomor 2. Kak Peki, Ya, silakan. mungkin sebelum kita lanjut yang ke eh, topik nomor 2 ya, kalau kita baca tulisan Nyonya White, memang mungkin kan kita semua di sini kan sudah belajar di bawah kebenaran yang lebih ya. Tapi kalau orang kasat mata baca tulisan seperti ini, apalagi dengan pembukanya kita adalah orang Advent. Kemudian dia penutupannya tuh dia bilang ada demarkasi antara kita sama orang dunia. Kalau bicara orang Advent itu orang Advent itu jualannya kan hari Sabat. Kemudian kalau sekarang ditanya ada demarkasi apa orang Advent dengan kalau saya orang Advent saya pelihara Sabat, kita ada demarkasi apa dengan orang dunia? Demarkasi itu maksudnya ada perbedaan ya, ada garis batas antara kiri dan kanan. Selain orang Advent banyak sekali orang agama Kristen lain juga yang pelihara Sabat. Jadi Nyonya White saat itu memang kan dia nulis ini di bawah terang yang dia miliki bahwa itu Sabat. Tapi untuk kita yang sudah ada kebenaran tambahan saat ini, kalau orang tanya aku hari ini, aku tidak bilang aku Advent. Kita Davidian dan ada satu level lagi kalau kita bicara sama orang Davidian, kita tuh sangat berbeda dengan Davidian mungkin yang kelompok yang lain ya, yang Watko dan sebagainya. Karena ada memang kebenaran yang dibukakan dan mereka tolak. Makanya kenapa kalau dibilang demarkasinya berbeda, memang sangat berbeda. Kalau jualannya cuma Advent, hari Sabat, itu tidak ada perbedaan. Karena banyak orang juga yang mengklaim pelihara Sabat. Mungkin kalau ada yang ikuti berita sekarang ya, salah satu orang Kristen fanatik di Amerika, aku lupa namanya siapa anak muda itu, yang dia juga supporter Trump, tapi dia itu dari jalur Kristen konservatif. Dan dia memang beberapa tahun ini, dia itu mempromosikan Sabat. Tapi apakah Sabat yang dia promosikan membuat dia berbeda? Kan tidak. Jadi untuk kita yang sudah belajar kebenaran Sabat ini, uh, kita harus lihatnya Advent satu, tapi kita ini Davidian dengan
pekabaran tambahan, apalagi dengan yang Enco bawakan untuk kita sekarang, doktrin 40 hari. Doktrin 40 hari ini, kalau kita pelajari dan kita patuhi, itu demarkasinya jelas. Dan karena kalau demarkasinya jelas, bayangan kita bilang ke kantor, aku mau resign. Aku mau, kenapa resign? Oh tidak, aku mematuhi agama. Orang kan pikir gila. Pikir kita gila. Terus akibatnya orang bisa mencemooh. Seperti kalimat yang paragraf kedua. Orang-orang bisa saja mencemoohkan. Kalau kita jualan sahabat, siapa sih yang mencemooh kita? Semua orang juga hari Sabat nggak kerja. Jadi tidak ada yang bisa dicemooh. Tapi kalau kita bilang, aku harus pindah ke kampung karena begini dan begitu. Orang mencemooh dipikir kita gila, kurang waras ini orang hidup baik-baik di kota, pergi cari susah ke daerah. Mungkin kira-kira itu Oke. gambaran. Oke, kita baca kembali ya. Orang-orang bisa saja mencemoohkan dan menertawakan iman kita. Tapi hal ini tidak akan menggusarkan atau mengagetkan kita. Semuanya ini tidak akan membuat kebenaran menjadi kesalahan atau sebaliknya kesalahan menjadi kebenaran. Kita berdiri teguh dan tidak goyah di atas program dan landasan firman Allah. Jadi seperti yang disampaikan Stella tadi, garis demarkasi. Kalau orang bertanya, Anda itu agamanya apa? Orang Advent. Ya, pada umumnya mereka itu paham orang Advent itu agak sedikit berbeda dengan orang Kristen lainnya. Jadi kalau hanya perbedaannya orang Advent, mungkin mereka tahu oh yang memelihara hari Sabat gitu ya. Jadi kalau kita baca renungan ini, setelah kita sering belajar, maka di sini perbedaan yang mencolok, ya garis batas tadi, itu adalah bagaimana pengakuan kita, ya sampai ada yang mencemoohkan dan menertawakan iman kita. Oleh karena apa? Oleh karena kepercayaan kita. Ya karena tadi di atas kan dikatakan demikianlah firman Tuhan. Artinya kita pada satu titik berani memutuskan bahwa kita akan berpisah ya dari dunia ini untuk tinggal di sesuatu tempat yang terpencil. Kenapa pindah di tempat yang terpencil? Seperti yang sudah kita pelajari, ya karena kita harus menyerupai karakter Tuhan, sehingga tidak mungkin kita akan tinggal di tempat yang punya chance tingginya itu untuk kita selalu berdosa. Nah, di situ mungkin orang akan mencemoohkan dan menertawakan iman kita. Dan di situ jelas garis demarkasi antara orang dunia dengan kita. Ya, jadi kalau sepintas kita baca tulisan ini, mungkin kalau waktunya belum di ujung-ujung seperti sekarang, tulisan ini hanya membedakan antara orang Advent dengan orang dunia. Ya, karena orang Advent itu kan yang jelas kalau di dunia itu dia memelihara hari Sabat. Ya, saya juga kadang-kadang kalau lagi berbicara dengan teman gitu, oh, Anda orang Advent, Anda yang pelihara hari Sabat itu ya, gitu. Tapi kan nanti kalau dianya juga, apa yang membedakan Anda orang Advent dengan si A yang orang Advent? Kok kelihatannya sama aja. Nah, itu baru kita harus menjelaskan bahwa kita orang Davidian masih Advent hari ketujuh. Ya, karena ada memang staf saya di kantor itu, dia orang Batak, ya, tapi dia punya mertuanya itu orang Advent. Jadi karena dia mertuanya orang Advent, tapi karena dia suaminya orang Muslim, maka dia pindah agama ke Muslim. Ya, nah itu contoh-contoh yang apa yang membedakan orang mertua yang Advent itu dengan yang saya gitu. Nah itu yang saya mesti menjelaskan bahwa kita Adventnya dari Davidian masih Advent yang ketujuh. Tapi kalau saya lagi cerita sama staf saya dengan mertuanya punya kepercayaan itu Adventnya itu masih kategorinya masih jauh doktrinnya. Jadi yang diketahui itu hanya doktrin yang kecil. Tidak seperti kita yang memang sudah doktrin Adventnya itu ya pekabaran malaikat ketiganya itu sudah kita kuasai. Kalau yang orang-orang Advent yang di gereja kan rata-rata doktrin itu mereka tidak kuasai, hanya mengklaim bahwa dirinya orang Advent. Jadi ingat seperti yang disampaikan oleh Ren ya,
Jadi kalau kita sekarang itu membaca renungan dari Nyonya White itu harus dilihat dari konteks. Jadi pada saat tulisan Nyonya White itu kan tahunnya 1800-an, 1700-an ya. Jadi memang pada saat itu garis batasnya hanya pemisah antara dia orang Advent, yang satunya lagi orang dunia. Tapi pada saat kita sudah di ujung, maka garis pemisahnya itu adalah ukurannya tadi itu ada kalimat mencemoohkan dan menertawakan iman kita. Ya, kita belum sampai ke sana karena kita baru mengklaim bahwa kita orang Advent yang memiliki doktrin persiapan 40 hari. Tapi kita belum berani memutuskan ya karena dari seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari itu memang mengerikan ya untuk memutuskan itu kan tidak mudah. Jadi untuk memutuskan kita mengasingkan diri, kita memutuskan untuk kita tidak bekerja lagi seperti halnya apa yang sudah kita lakukan selama ini, profesi yang kita geluti kita tinggalkan, lalu bagaimana menggantikan penerimaan dari profesi yang kita miliki itu, itulah menjadi iman kita masing-masing. Sehingga setiap renungan yang kita baca setiap 2 minggu sekali, itu renungan itu benar-benar menjadi tantangan dan apa istilahnya itu menjadi pekerjaan rumah buat kita. Ya setiap kali kita membaca, ya kalau sekarang ini kan saya lihat Stella Veno udah menggantikan posisi OI ya. Kita benar-benar kehilangan karena sebelumnya OI itu kan luar biasa. Pagi-pagi ya saya kalau belum bangun si OI udah tulis di Nubuatan Berbicara gitu. Mau nggak mau kita ada penunggu pagi kita bisa baca tulisan OI ya. Dan setiap tulisan-tulisan yang di-share oleh OI Stella dengan Veno itu semua semakin jelas bahwa kita memang harus memisahkan diri dari dunia. Nah, kapan pertanyaannya kembali lagi berpulang pada diri kita masing-masing. Ya, setiap orang harus memiliki keberanian bahwa dia harus berani memutuskan. Kapan dia berani memutuskan bahwa saya akan mengasingkan diri. Ya, saya akan merubah ya manusia lama saya menjadi manusia yang baru. Ya, kalau diperlihatkan kan selama ayat renungan kita, Daniel, Mesak, Abednego, lalu ya Pembaptis, ya Rasul Paulus, bahkan Ayub yang paling ekstrim itu sudah diperlihatkan kepada kita semua, ya. Dan pada saat itu, zaman itu, ya mungkin keadaannya sama saja seperti yang sekarang. Ya keadaan yang sekarang dengan keadaan yang pada saat itu kan sama aja. Ya artinya mereka juga memiliki profesi, ya mereka memiliki keluarga. Cuma memang kita tidak pernah diperlihatkan keluarganya dari murid-murid Tuhan Yesus itu seperti apa. Yang diceritakan hanya murid-muridnya aja kan. Jadi kalau dari sana, ya itulah menjadi renungan kita setiap 2 minggu sekali. Apa yang harus kita perbuat setiap kali ada ayat renungan, apa inspirasi yang bisa kita putuskan dalam diri kita untuk saya akan mencoba melakukan ini. Atau saya akan melakukan ini. Kalau orang bisnis kan biasanya kita sering mendengar yang namanya timeline. Ya, kalau saya di bisnis itu saya selalu ada timelinenya kapan. Ya, itu outcome, output, outcome. Nah, sama aja sebenarnya kita kalau kayak gini timeline yang kita mau ciptakan itu kapan. Ya, lalu dari timeline itu persiapannya bagaimana, eksekusinya kapan. Nah, kan persiapannya kita sudah sering banyak ini membaca. Eksekusinya yang kita masih masing-masing kan masih punya pandangan sendiri-sendiri. Ya, itulah mungkin yang disampaikan Stella tadi bagus. Garis demarkasi kita di sini ada kalimat yang mencemoohkan dan menertawakan kita. Jadi kalau saya ngomong sama beberapa orang yang dia tahu orang Advent, mereka nggak tahap mencemoohkan dan mentertawakan ya biasa aja. Ya karena mereka bilang, oh Anda orang Advent, ya sudah gitu aja. Jadi kalau orang misalnya dia vegetarian juga zaman sekarang vegetarian bukan orang Advent kok. Vegetarian itu lifestyle. Ya, ada orang yang vegetarian karena lifestyle gaya hidup. Karena dia memang tidak mau makan hewan.
Jadi itu belum kategori mencemoohkan dan menertawakan. Ya itu yang pada saatnya nanti kita harus memilih. Ya, kapan kita akan dicemoohkan dan ditertawakan terhadap prinsip ya doktrin kita yang kita anut. Itu Stella, ada lagi yang mau tambahkan? Jadi masing-masing silakan berdiskusi karena kadang-kadang kita setiap pribadi di nubuatan berbicara itu ya di grup kita itu anggota kita banyak tapi kan mungkin nggak berani ngomong ya. Tapi kan kadang-kadang harus ngomong. Coba kalau kita lihat OI ya, saya luar biasa loh. Salut sama OI itu. Jadi di hari-hari dia sakit, dia baca terus. Ya itu baca terus gitu kan. Nah, itu kan kita kalau kita menyebutkan orang sudah persiapan diri gitu. Persiapan diri karena ya dia nggak tahu kapan dia diambil. Jadi dia mempersiapkan diri dengan disiplin, dia membaca, membaca dan membaca. Ya, jadi saya lalu teringat pada diri saya membaca aja jarang. Saya lebih banyak memikirkan bisnis saya gitu loh. Ya karena namanya saya pengusaha, saya punya hutang juga gila itu. Jadi kadang-kadang saya suka salut gitu ya sama orang-orang yang masih ada waktu dia membaca gitu. Pikirannya masih bisa konsentrasi terhadap persiapan diri gitu. Itu loh yang maksud saya. Mungkin kalau ada saudara-saudara lain yang ingin berbicara, silakan. Ya, karena kan lebih enak kalau kita berbicara lebih keluar gitu ya, tidak terkungkung dalam hati. Ya, kalau Ana kan sering bicara di grup, waduh, kalau udah lagi kerja ya lupa diri, udah ya urusan tanggung jawab kantor gitu kan. Kalau yang lain saya mungkin belum pernah dengar gitu atau baca karena kan memang jarang komen di grup gitu. Itu ada lagi yang mau tambahkan? Enggak, cuman kemarin sempat minggu kemarin yang hari kerja sempat chat sama Ana juga terus Kak Vicky tadi ngomong soal baca ya. Makanya kita hari-hari sibuk dengan kegiatan kita, terus sulit untuk kita bukan sulit untuk fokus untuk baca. eh, Mungkin tidak tahu bagi yang selalu baca barangkali sudah tahap fase fase tidak fokusnya tuh sudah dilewati makanya mereka bisa fokus untuk baca tapi kalau aku pribadi itu tantangan besar untuk membaca itu sangat-sangat sulit tidak bisa fokus jadi mungkin Iya. baca baca berita itu baik-baik saja ya tapi heran ketika kita berusaha untuk membaca firman, itu bisa satu paragraf itu tiba-tiba mata hilaf tidak bisa lihat kalimat berikut. Ulang lagi, ulang lagi, karena tidak bisa fokus. Sangat sulit. Jadi kalau mau bilang penurutan sesuai apa yang kita pelajari ya, bagaimana mau menurut kalau penurutan pindah ke daerah dan sebagainya, mungkin tantangan terbesar menurut untuk bisa membaca dulu. Kalau tidak bisa membaca, jangan menghayal untuk pindah ke daerah karena kalau dengan bisa membaca, berarti orang itu bisa mengalokasikan waktunya. Lama-kelamaan dia merasa 1 jam kok kurang ya, aku perlu 2 jam. Bertambah, bertambah, bertambah sampai akhirnya dia merasa kebutuhannya hanya dengan membaca. Karena kalau kayak kita kan tidak, Tuhan tuh kan nggak dilihat. Jadi gimana kita mau jatuh cinta ke Tuhan kalau nggak kenal orangnya. Jadi jatuh cintanya dengan cara membaca bukunya karena disitulah Tuhannya gitu. Jadi kalau cuma 1 jam aja susahnya minta ampun, boro-boro mikir mau nurut pindah karena 1 jam baca satu paragraf aja susahnya minta ampun gitu untuk bisa baca dan mengerti itu apa sih tadi yang ditulis kayak gitu sulit. Iya, iya benar sekali ya Stella. Jadi saya sebenarnya pernah tinggal di desa ya. Jadi waktu saya tinggal di desa itu saya benar-benar merasa damai ya. Karena saya tinggal di daerah Subang yang pegunungan. Jadi daerahnya itu memang betul-betul
udaranya sejuk, dan saya waktu itu memang berusaha di kebun kan. Saya ngerasa banget, jadi kalau pada saat kita di desa itu, satu yang kita dapatkan itu adalah udara yang segar. Ya, cuma pada saat kita seperti yang tadi Stella katakan itu benar sekali ya. Manusia itu tergantung fokusnya. Jadi kalau fokusnya itu dia sudah bisa mengalahkan diri sendiri terhadap fokus apa yang menjadi lebih diutamakan, itu maka dia konsentrasinya akan fokus. Tapi pada saat fokusnya itu kalah terhadap apa yang lebih diutamakan, itu dia akan merasa nggak pernah bisa konsentrasi, nggak pernah bisa masuk dalam pikiran. Itu faktanya ya. Jadi itu yang memang terjadi gitu. Makanya saya tadi sampaikan ilustrasi saya si Oi, ya. Oi itu sakit dia. Jadi dia harus memaksakan diri, dia harus siapkan. Nah, jadi itu jadi pelajaran buat kita betapa dia menjadi berubah gitu, menjadi sering membaca karena keadaan. Ya, mudah-mudahan kita nggak tahu ya, bisa kita membaca itu susah loh, nggak gampang. Ya, apalagi kalau kita sudah ada profesi yang profesinya kita memang bertolak belakang nih dengan keseharian. Kan keseharian Stella, saya, Ana kan berbeda. Kita bekerja di industri soalnya. Jadi kita akan pasti fokusnya tuh ke sana gitu loh. Ya untuk kita mau mempersiapkan diri, membangun karakter kita 40 hari itu memang pekerjaan rumah yang sangat 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 keras. Ya untuk kita bisa membagi waktu dan yakin bahwa Tuhan itu akan yang mengarahkan kita mencari yang terbaik buat kita itu memang susah. Ya, tapi marilah kita selalu berharap berdoa. Ya, saya sih kadang-kadang berdoa sudah berharap pengen saya punya bisnis bisa saya selesaikan dulu, baru saya bisa konsentrasi nih terhadap persiapan 40 hari. Ya, tapi kadang-kadang juga kan nggak bisa membalikan telapak tangan ya. Semuanya itu kan membutuhkan proses. Nah, ini yang juga menjadi PR gitu loh. Ya, Enco juga gitu kan, dia juga pegawai negeri. Ya, dia seminggu ini ada di Manado. Itu artinya kan tugas kantor dia yang menuntut dia juga harus audit ke luar kota. Ya, tidak mudah. Jadi memang kita itu masing-masing pribadi diuji oleh ya kita punya rutinitas itu. Mungkin kalau Bung Romel dia aktivitasnya saya nggak tahu ngapain ya. Tapi mungkin bisa membagi antara kan kalau istilah orang sekolah itu ada 40% teori, 60% praktek gitu ya. Jadi mungkin kita udah bisa bagi, ya udah deh, kerjaan kita hari-hari mungkin tinggal 20%, 80%-nya membaca dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan memberkati, menggantikan proses yang sudah kita korbankan tadi itu, ya rezekinya buat kita gitu. Nah itu kan itu juga menjadi PR gitu Stella ya. Kira-kira berani nggak kita melakukan itu gitu. Ya, saya kira kalau tidak ada lagi, kita akan coba ke ayat renungan yang kedua. Jadi kali ini kita mungkin tidak mendengarkan yang seperti Rain itu, tapi sudah waktunya kita berbicara ya, kira-kira apa yang sudah kita coba dalam kehidupan kita persiapan 40 hari, adakah keraguan-raguan di kita, adakah keberanian di kita, ya, yang bisa menjadi inspirasi. Ya, karena kita ini saudara bersaudara, kalau selamat kan tidak selamat bergrup-grup gitu kan. Kan selamatnya sendiri-sendiri. Ya kan ada kemarin tuh ayat yang dibacakan oleh saudara Ren itu bahkan suami bisa lepas dari istri, orang tua bisa lepas dari anak, ya kakak bisa lepas dari adik. Artinya kan berarti kita itu berjuang untuk sendiri-sendiri, bukan berjuang untuk secara grup. Gitu ya. Ada yang mau nambahkan? Kak Beki, Anam dikit Kak Beki. Ya silakan. Om. Ya, eh,
kalau misalnya udah pulang kerja, capek banget sampai rumah, mungkin sebenarnya Ana tuh masih ada waktu cukup banyak sebelum tidur ya. Tapi Ana tuh suka banget main game Kak Peki. Jadi akhirnya waktu buat baca, Ana jujur Ana bosan sekali pas baca tulisan gitu, kan udah merasa bosan karena udah capek juga kerja, akhirnya Ana pakai buat main game. Jadi Ana rasa sebenarnya berkaca dari Kak Owi ya, emang kita tuh harus bisa ngalahin kesukaannya kita sih. Dan mungkin kalau Kak Peki sibuk kerja, Kak Ella sibuk kerja, mungkin Ana sibuk kerja. uh, Ana kemarin baca buku Hidup yang Terbaik, bisa jadi papa di rumah sama mama di rumah itu dia juga meskipun tidak bekerja di kantor, tapi dia punya kesukaannya sendiri. Mungkin mama suka banget di dapur sampai akhirnya mama seharian fokus di dapur aja. Sama sekali waktu yang mama harus simpan untuk baca, mama nggak pakai. Jadi rasanya semua orang masing-masing uh, ya dia harus kalahin dirinya sendiri untuk tinggalin yang dia suka atau yang memang harus dia lakuin, dia pindah ke waktu untuk Tuhan sih Kak Peki. Bukan Ah, hanya kita-kita yang betul. sibuk dengan pekerjaan kantor. Karena anak perhatiin papa mama juga di rumah 24 jam loh. Tapi anak nggak yakin nih papa mama baca atau enggak. Ya itu Seperti dia. itu Kak Peki. Coba tadi kembali lagi ke tulisan itu, Ana tadi saya ingat ada tulisan kita itu bagaikan musafir. Jadi kita tidak memiliki dunia ini. Tadi itu ada tulisan seperti itu kan. Di mana tuh tadi? Nah itu. Realitas kekal harus selalu ada di hadapan. Mana tadi? Nah itu. Realitas kekal harus selalu ada di hadapan mata pikiran kita. Dan penarikan dunia ini akan nampak sebagaimana adanya. Semuanya tidak menguntungkan tuh. Kita adalah musafir dan orang asing yang sedang menunggu, mengharap, dan berdoa untuk pengharapan yang berbahagia. Kedatangan mulia Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi di sini jelas tuh memukul kita, ya, bahwa kita tuh sebenarnya adalah seorang musafir. Jadi kalau kalau Enco lagi ngomong tuh kita tuh seorang musafir gitu loh. Jadi kalau saya lihat orang-orang, sorry ya maaf, yang suka pakai celana yang nggak terlalu panjang itu, dengan bajunya yang sangat sederhana itu, kadang-kadang saya suka bingung nih orang maunya apa sih gitu ya. Tapi itu yang paling benar, dia musafir. Dia nggak ada lagi di pikiran dia harus beli baju yang bagus. Dia cuma numpang gitu loh. Ya kadang-kadang saya ngerasa bahwa saya punya iman sama dia itu kalah jauh. Dia luar biasa itu. Mentalnya dia itu. Ini kan kemarin di Jakarta itu ada demo ya. Demonya, waduh. Itu kalau sudah doktrinnya dia, mau ada gas air mata kayak di depan, dia nggak peduli setan gitu. Dia maju terus. Nah jadi ini ayat-ayat ini ya semakin dibaca, semakin memukul kita sebenarnya karena ya itu tadi yang seperti Ana bilang. Kita punya 24 jam sehari. Ya 6 jam mungkin 7 jam bisa tidur. Sisanya kita bekerja dan harus ada olahraga. Makanya tadi pagi saya bilang Enco harus olahraga, kolesterol udah segitu tuh hati-hati kepala 5. Saya kan 4 bulan lagi saya umurnya 60. Ya saya udah punya indikasi-indikasi penyakit udah harus minum obat. Nah, jadi satu hari itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita, yaitu tadi kita memang semua renungan-renungan yang kita baca, namanya aja renungan kan, kita membaca, kita kepukul, tapi kita harus berjanji bahwa kita harus mencobanya. Ya memang agak susah itu anak yang tadi Anda bilang suka main game. Saya kalau lagi stres, saya pasti Netflix. Karena kalau saya udah nonton Netflix itu saya punya pikiran itu semua kebuka itu. Tapi kalau lagi diem kayak waduh stresnya luar biasa udah. Nah itu yang jadi inspirasi saya. Oh iya, ya luar biasa sih oh itu. Dia bisa berubah 180 derajat ya. Dia banyak membaca. Kalaupun kita misalnya lihat dia hampir setiap hari membaca. Waktu banjir-banjir itu saya lihat di tangan tangannya itu buku loh dia baca juga. Padahal itu lagi banjir. Ya biar banjirnya nggak separah yang si Dian di Bekasi ya. Tapi ya itulah yang bisa membuat si Oi berubah gitu. Ya mudah-mudahan lah tulisan-tulisan ini bukan hanya kita baca,
setiap 2 minggu sekali, tapi kita mencoba merubah kebiasaan jelek kita menjadi sesuatu yang baru. Ya, sehingga kita memang betapa garis demarkasi yang jelas akan nyata kita dan dunia ini. Inilah hidup yang kekal. 17 Desember tahunnya tahun berapa ini? Pasti tahun 1700-an atau 1800-an. Jadi luar biasa ya. Kalau saya baca tulisannya White ini, ditulis sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi itu maknanya baru kelihatan sekarang gitu loh. Bahwa yang pas kita baca, tadi pas Stella lihat, saya lihat, Ana lihat, dan mungkin yang lain lihat, oh iya ya bener ya. Kan baru kelihatan kan? Baru kelihatan ini tulisan ini cuma begini doang gitu. Tapi ternyata dia makna dan inspirasi dari tulisannya luar biasa. Itu benar-benar memukul kita semua gitu loh, yang membacanya dan merenungkannya bahwa apakah kita sudah melakukannya atau belum. Itulah PR-nya ya, biarpun saudara Rain itu membawakan pelajaran buat kita, bukan berarti saudara Rain sudah berani melakukan, ya sama aja. Jadi saudara Rain juga masih sedang berusaha, sama seperti kita semua sedang berusaha. Ya mudah-mudahan kita bisa berubah. Ya siapa itu silakan. Siapa tadi? Halo, halo, Ya Romel, silakan Bung Romel. Mat Mau kasih sahabat. tambahan? Ya, ini apa namanya? Ya, kalau apa yang kita baca ya memang benar sekali kita banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita pun sehari siang kita memiliki 12 jam ya. Tapi memang kita banyak, apalagi saya ini baru mulai memiliki internet, jadi saya seperti baru kaget begitu. Jadi saya terkadang ya saya gunakan banyak untuk lihat-lihat apa di Facebook segala macam, padahal waktu kita tinggal sedikit. Jadi sementara kita berjuang untuk apa namanya merubah cara kita yang lalu-lalu, ya itu berusaha untuk melawan manusia lama mau ingin menjadi manusia baru. Dan memang kita uh, harus mengakui ya bahwa kita belum sanggup. Uh, Bukan berarti bahwa kita merasa bahwa kita belum sanggup lalu kita terus berlarut-larut dalam ketidaksanggupan kita, tapi kita harus berjuang, berusaha untuk melawan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu. Jadi kita semua mengakui bahwa kita semua belum sanggup, cuma bukan berarti bahwa dengan begitu kita tidak saling memperingati satu kepada yang lain. Kita benar-benar saling membutuhkan. Keselamatan memang diusahakan secara pribadi, tetapi kita semua punya kewajiban untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita butuh saudara-saudara di Jakarta, kita butuh saudara-saudara kita di Australia, kita butuh saudara-saudara kita di mana saja. Jadi untuk lewat pertemuan begini atau lewat grup itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya berterima kasih sekali dengan adanya pekabaran ini. Saya kemarin sudah sampaikan kepada Bapak Otto Patiplohi menyangkut beliau punya handphone. Jadi Bung Ren sudah bilang nanti dari Jakarta akan bantu untuk mengirimkan uang untuk handphonenya supaya beliau juga bisa dapat berkomunikasi seperti saya di sini dengan Jakarta ikut Zoom. Jadi saya menyampaikan kepada beliau itu bahwa inilah pekabaran baru. Memang sih tentang pertama Korintus 13 ayat 1 sampai seterusnya tentang kasih itu memang di gereja-gereja lain juga sudah mengajarkannya, tetapi kenapa itu bukan kepada mereka? Karena belum waktunya. Waktunya sekarang adalah dari keluarga Trinate menyampaikan itu. Kenapa? Karena sesuai dengan nubuatan, artinya sesuai dengan contoh dan contoh saingannya. Jadi memang oke lah, banyak orang mengatakan bahwa kita seperti ada di YouTube, di Facebook tentang mengasihi dan lain sebagainya. Kan banyak orang juga punya cara hidup yang lemah lembut. Tetapi bukan berarti pekabaran itu yang mereka dipercayakan untuk membawakan.
Nah, sekarang di zaman kita baru dibukakan karena memiliki contoh dan contoh saingan tentang 40 hari. Jadi, saya sudah sampaikan kepada beberapa bahwa kita bersyukur bahwa kita di Indonesia ini dapat kekabaran ini dari keluarga Ternate dan kita mensyukurinya. Bukan berarti bahwa kita mau membesar-besarkan, memuji berlebihan keluarga Ternate, tapi itu fakta. Ya, Tuhan mempercayakan keluarga Ternate untuk memimpin kita lah, begitu. Jadi kita bersyukur, tinggal kita masing-masing berusaha dengan kemampuan yang ada pada kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Jadi kita menyadari sungguh juga bahwa bukan berarti keluarga Ternate menyampaikan itu kepada kita lalu mereka sudah sempurna, bukan begitu juga. Kita semua sama, mereka juga semua sama. Hanya saja mereka dipercayakan untuk memimpin kita, membacakan itu kepada kita, menjelaskan sedikit kepada kita. Lalu nanti tinggal kita masing-masing. Kita harus mensyukuri itu. Lalu dengan begitu kita saling menopang. Kita saling menopang dengan ini, saling menguatkan. Kita di sini, saya beberapa hari ini mulai merasa bahwa benar. Selama ini kita tidak peduli dengan, seperti contoh saya kadang marah-marah orang tua saya, membuang-buang waktu. Akhirnya saya seperti begitu kesal terhadap orang tua saya, kemudian saudara-saudara saya. Tapi kemarin saya mulai mencoba setelah saya pelajari dari pekabaran ini, saya mau berkastela juga menegur saya supaya kalau bisa memberi bantuan atau kepada orang tua atau kepada saudara itu jangan dengan terpaksa. Tetapi entah mereka mau pergunakan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak, tapi yang penting tanggung jawab kita, tugas kita sudah membantu. Jadi situ saya dinasihati kembali, saya menyadarinya dan saya berusaha untuk merubah. Kemarin saya sudah telepon dengan saya punya papa, dengan saya punya saudara-saudara supaya kalau bisa mari kita berusaha untuk merubah kembali hubungan kita saudara bersaudara, orang tua dengan anak, bagaimana kita bisa saling mengampuni, saling memaafkan kesalahan kita secara ini, kita saling memaafkan lalu kita memperbaiki. Jadi saya berterima kasih sekali buat pelajaran ini, yaitu 40 hari ini pembangunan karakter ini saya dikuatkan. Artinya saya dipimpin kembali untuk ke arah yang benar lah begitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Jadi mungkin begitu Bung, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya saudara-saudara sekalian, kita masing-masing harus menyadari bahwa kita harus ada perubahan. Ya, jadi kalau seperti waktu kita awal memasuki tahun 2025, pada saat itu saya membacakan renungan, lalu saya berbicara mengenai resolusi. Ya, kita kan biasanya kalau memasuki tahun yang baru, kita selalu punya resolusi. Ya, kira-kira resolusi apa yang saya akan lakukan di tahun 2025? Biarlah semua resolusi yang setiap tahun itu menjadi tekad kita masing-masing, itu membawa masing-masing kita itu ada perubahan. Ya, khususnya persiapan 40 hari ini. Karena kalau tidak, ya seperti yang kita sudah pelajari, kita yang pertama mendapatkan, tapi kita nanti nggak mendapatkan apa-apa gitu ya, karena kita terlalu santai. Kita menganggap yang seperti kita pelajari itu, ya mungkin saya pernah bercerita mengenai dengan adik saya ya. Mungkin dulu pada saat kita masih kecil, kita terlalu kuat belajar nubuatan. Ya karena saya datang dari keluarga Terinate, kita kuat sekali belajar mengenai nubuatan, sehingga kita benar-benar menguasai nubuatan itu. Jadi chart-chart gambar itu ya. Nah setelah adik saya memang dikaruniai lebih, dia menggali mengenai waktu dan jamnya, ya. Pada saat waktu dan jamnya itu dibuka, nubuatannya, maka mulai terpecah antara grup dari papa saya dengan para lepasan-lepasan yang memang sudah membuat grup masing-masing. Nah, dari situ kita mulai membedah
bahwa kita tidak bisa terlalu sering belajar nubuatan ya. Karena seperti apa yang disampaikan oleh nubuatan itu sendiri, yang namanya nubuatan apa? Perjamuan ya. Perjamuan Ya, atau apa itu ya. Nah, kita harus banyak belajar sekarang mengenai kalau mau masuk ke dalam kerajaan, maka kita memang harus menguasai yang namanya hukum dalam kerajaan itu. Nah, hukum dalam kerajaan itu memang salah satunya adalah karakternya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, saya yang datang dari lahir keluarga Ambon, waduh, saya masih masih ya, sering maki-maki orang dengan kalimat-kalimat orang Ambon kalau marah. Nah, iya, itu apakah saya sudah berubah? Nah, itu juga kadang-kadang kita harus belajar, sudah harus berubah. Ya, karakter kita kan kita pernah baca kan waktu itu ada tulisan yang dibawakan oleh Nyonya White bahwa kita harus lemah lembut, berbicara iya. sama orang, tidak boleh keras, kita harus menunjukkan bahwa orang harus melihat diri kita itu cermin daripada Kristus. Ya, kalau kita memaki-maki orang seperti itu, orang akan melihat kita ini Kristen dari mana ini? Ini nggak ada mewakili Kristus. Ini sama aja kayak orang liar gitu, nggak ada agamanya. Nah itu ya yang kadang-kadang membuat saya tiap hari berdoa untuk saya kalau bisa hari ini saya nggak ngumpat, ya nggak mengumpat. Saya nggak keluarkan kalimat-kalimat yang bernada sarkasme, ya tidak maki-maki. Kalau Tapi ada kekecewaan yang dihabiskan oleh orang berjanji lalu tidak ditepati, itu sayanya nggak mengumpat lah intinya. Saya berusaha untuk satu hari nggak mengumpat. Itu yang saya saya izin, mencoba. Bung, Ya, saya kenapa? izin, kami izin untuk tutup sahabat dulu ya. Oh ya, Sudah silakan, gelap. silakan. Iya, iya, Nanti silakan. Iya, silakan. Ya, jadi mungkin itu saudara-saudara, PR-nya kita harus masing-masing dari diri kita sendiri apa yang bisa kita rubah. Mulai dari itu, ya, sampai pelan-pelan itu naik tangga, sampai menuju yang namanya perubahan itu sendiri yang lebih ekstrim. Ya, karena kalau kita mulai yang ekstrim kan agak susah nih. Jadi mungkin kita merubahnya secara minor, ya, pelan-pelan, sampai akhirnya kita bisa major perubahannya. Ya, itu harapan kita. Oke, Ana, mungkin yang nomor ini Ana bagus nih, nomor 3. Dua kesusahan dihadapkan calon, 144.000. Nah, ini ya, ini sekali lagi mengingatkan kita. Dua kesusahan di hadapan calon 144.000. Perjuangan melawan diri sendiri. Ini yang tadi masing-masing kita sudah berpendapat mengeluarkan testimoninya kita. Bukanlah ujian ringan yang dijatuhkan kepada Abraham. Bukan pengorbanan kecil yang dituntut darinya. Ada ikatan kuat yang mengikatnya dengan negaranya, kerabatnya, dan rumahnya. Namun, ia tidak ragu untuk menaati panggilan itu. Ia tidak memiliki pertanyaan untuk ditanyakan mengenai tanah perjanjian. Apakah tanahnya subur dan iklimnya sehat? Apakah negaranya itu menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan akan menyediakan peluang untuk mengumpulkan kekayaan? Allah telah berfirman dan hambanya harus taat. Tempat yang paling membahagiakan di bumi baginya adalah tempat yang Allah inginkan baginya. Banyak yang masih diuji seperti Abraham. Mereka mungkin dituntut untuk meninggalkan karir yang menjanjikan, kekayaan, dan kehormatan, meninggalkan pergaulan yang menyenangkan dan menguntungkan, dan berpisah dari keluarga untuk memasuki apa yang tampaknya hanya jalan penyangkalan diri, kesulitan, dan pengorbanan. Allah memiliki pekerjaan bagi mereka untuk dilakukan. Nah, ini kalimat yang perlu kita renungkan. Ya, mereka mungkin dituntut meninggalkan karir yang menjanjikan, kekayaan dan kehormatan, meninggalkan pergaulan yang menyenangkan dan menguntungkan, dan berpisah dari keluarga untuk memasuki apa yang tampaknya hanya penyangkalan diri. Ya, nah,
kita harus lewatin ini dulu nih kalau dari tulisan. Ya, kita harus ada penyangkalan diri, kita harus menemui kesulitan dan pengorbanan. Baru Allah memiliki pekerjaan bagi mereka untuk dilakukan. Jadi kalau kemarin yang 2 minggu lalu oleh Rain disampaikan bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Artinya kalau kita meninggalkan itu semua, melakukan penyangkalan diri, kita akan menemui kesulitan yang menjadi ketakutan kita luar biasa itu. Ya, kesulitan itu tidak seperti yang kita bayangkan karena Tuhan akan ada dan hadir. Cuma karena ini kejadiannya ini adalah belum pernah dibayangkan. Ya, kalau kemarin itu demonstrasi di Jakarta itu kan rumahnya Menteri Keuangan dijarah, sementara di Nepal sana Menteri Keuangannya udah dilempar batu segala macam. Di Indonesia tahapannya belum. Nah, kalau umpamanya dia masuk ke isu SARA, wah itu lebih mengerikan lagi. Karena kan keluarganya di Terinate ini kan ada mama yang orang Cina gitu. Itu kan menjadi target. Nah, itu karena kita sudah pernah ya terjadi tahun 1998, jadi udah pernah kebayang. Tapi kalau belum pernah, waduh itu mengerikan. Nah, sama ini seperti kalau ada tulisan kesulitan. Ya, kesulitan karena dia masih di depan, belum bisa kita lihat secara kasat mata bentuknya seperti apa, itulah menjadi kekhawatiran kita yang luar biasa. Ya, dan tentu saja ada pengorbanan di balik ini. Baru di sini ada tahapan Tuhan Allah memiliki pekerjaan bagi mereka untuk dilakukan. Setelah kita melakukan penyangkalan diri, menemui kesulitan, dan pengorbanan. Jadi di sini ilustrasinya terhadap Abraham, bapak orang percaya. Ya, kenapa Nabi Abraham itu dibilang bapak orang percaya? Karena dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan tanah yang diberikan seperti apa, dan di dalam tanah itu suburkah atau tidak, dia hanya melakukan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan gelar pada Bapak Abraham itu sebagai Bapak orang percaya. Ya, ini salah satu ya bagaimana cobaan yang akan diberikan kepada calon-calon 144.000, yaitu perjuangan melawan diri sendiri. Ya, terus lanjut. Siapa yang siap atas panggilan Tuhan untuk meninggalkan rencana-rencana yang disayangi dan pergaulan yang akrab? Siapa yang akan menerima tugas-tugas baru dan memasuki ladang-ladang yang belum teruji? Dia yang akan melakukan ini memiliki iman Abraham dan akan berbagi dengannya kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal, yang dengannya penderitaan zaman sekarang ini tidak layak untuk dibandingkan. Jadi di sini dikatakan siapa yang siap. Kalau Tuhan memanggil lalu kita berkata siap, saya akan tinggalkan seluruh rencana-rencana yang tadinya akan saya kerjakan di depan. Pergaulan-pergaulan akrab saya dengan lingkungan saya akan tinggalkan. Ya, saya akan siap menerima tugas-tugas yang baru dan memasuki ladang-ladang yang belum teruji. Artinya itu yang nantinya akan pekerjaan yang diberikan Tuhan pada kita. Niscaya kita akan memiliki iman seperti Abraham dan akan berbagi dengannya kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Ya, dengannya penderitaan zaman sekarang ini itu tidak layak untuk dibandingkan. Jadi kalau saya baca dari sini renungannya, ya seperti gelar yang diberikan si Abraham tadi, Abraham itu menjadi bapa dari segala orang percaya. Artinya adalah percaya. Ya, percaya itu adalah iman. Kalau kita sudah belajar kan tingkatan iman itu pernah diajarkan di sini, ditulis oleh Owi waktu itu. Nah, itu luar biasa susahnya. Ya, membacanya gampang, tapi menjalankannya susah. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Lanjut. Perjuangan melawan penganiaya. Jadi yang pertama tadi, kesusahannya adalah melawan diri sendiri.
Yang kedua, perjuangan melawan penganiaya. Siapa penganiaya di sini? Mari kita baca. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di segala zaman, saksi-saksi yang ditetapkan Allah telah membuka diri terhadap celaan dan penganiayaan demi kebenaran. Yusuf difitnah dan dianiaya. Daud, utusan Allah yang dipilih, diburu seperti binatang buas oleh musuh-musuhnya. Stefanus dirajam dengan batu karena ia memberitakan Kristus dan dia disalibkan. Paulus dipenjarakan, dipukuli dengan tongkat, dirajam dengan batu, dan akhirnya dihukum mati. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Contoh-contoh keteguhan manusia ini menjadi saksi kesetiaan janji-janji Allah, kehadirannya yang kekal dan kasih karunia-Nya yang menopang. Mereka bersaksi tentang kuasa iman untuk melawan kuasa dunia. Nah, jadi sesuai dengan judulnya yang tadi di atas, ya, yang pertama tadi sudah sangat sulit, yaitu menyangkal diri sendiri. Yang kedua, otomatis setelah kita lolos dari proses penyangkalan diri itu, maka kita akan dianiaya. Nah, dianiaya ini tentu saja oleh siapa? Ya, oleh iblis, setan. Ya, di sini diberi contoh yaitu Yusuf difitnah, dianiaya. Daud, Stefanus, Paulus, Yohanes. Nah, bentuk aniayanya seperti apa? Ya, kita belum tahu. Kalau yang di dalam Alkitab ini sudah dijelaskan, karena ini sudah berupa sejarah. Yusuf difitnah, dianiaya. Daud, yaitu diburu seperti binatang buas oleh musuh-musuhnya. Stefanus dirajam dengan batu. Ya, Paulus dipenjarakan dengan tongkat, dan Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Ya, ini yang pernah kita diskusikan juga dengan Rain. Mana yang dianiaya yang sudah kita memperoleh roh suci hujan air, maka kita tidak akan merasai mati. Ya, dan kita pernah membacakan yang kita sering membacanya kuat, maka kita ketakutannya menjadi lebih sedikit. Tapi yang kurang membaca, maka kita akan sangat takut. Ya, tapi jangan lupa, di sini yang dianiaya yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, adalah yang dianiaya sebelum dicurahkan roh suci hujan air. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Ya, contoh sejarahnya sudah ada, tapi bentuknya seperti apa tuh tidak tahu. Ya, karena tidak tidak hanya yang nomor satu tadi penyangkalan diri, tapi yang keduanya itu ada dianiaya oleh si setannya. Ya, itu yang kita harus hadapi juga gitu loh. Tadinya kan kita nggak perlulah ada dianiaya lagi karena udah terlalu sulit untuk yang penyangkalan diri itu. Karena itu penyangkalan diri udah perjuangannya udah setengah mampus, setengah mati susahnya. Eh, sudah lolos di situ, ada lagi satu tahapan yaitu dianiaya oleh setan. Nah, itu bentuknya seperti apa itu kita nggak tahu. Ya, tapi contoh-contoh keteguhan dari para nabi yang pernah disebutkan itu, yaitu menjadi saksi kesetiaan janji-janji Allah terhadap kita. Ya, jadi Alkitab itu sudah menulis banyak martir, ya martir-martir. Itu sudah banyak ditulis, itu menjadi saksi sejarah buat kita. Oh, mereka dengan kesetiaannya yang luar biasa, mereka itu selamat. Karena benar-benar mereka menjalankan agamanya. Ya, inilah yang menjadi tulisan renungan kita yang kedua. Jadi, kembali lagi, yang pertama tadi, demarkasi, garis batas antara kita dengan dunia. Lalu ada kalimat mencemoohkan, menertawakan, yaitu orang-orang yang akan melihat kita dari sudut mata yang aneh. Ya, lalu ketiga, terhadap perubahan diri kita lewat yang tadi, meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan lingkungan kita, meninggalkan karir kita, meninggalkan semua cita-cita kita, ya. Dan yang keempat itu adalah memasuki fase dianiaya.
Ya, fase ini yang bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Ya, karena sudah banyak buku-buku yang kita pelajari, kesusahan itu belum pernah ada dalam sepanjang sejarah. Ya, karena kalau misalnya kita lihat contoh kayak siapa itu dipukul, direjam dengan batu segala macam, waduh. Ya, saya bisa ngebayangkan kemarin yang demonstrasi itu polisi dilempar batu itu kan serba salah gitu loh, nggak ngelawan salah, kena kepala benjol dia. Untungnya ada helmnya, tapi kan tetap aja benjol. Ya, namanya dilempar batu kan. Nah, itu yang terjadi dalam demonstrasi. Nah, kalau kita dilempar batu, waduh saya nggak bisa ngebayangin tuh. Ya kalau dulu saya masih sekolah SMA itu kan sekolah saya tawuran tuh sama sekolah yang ada STM. Itu ya cuma saya nggak di depan, saya di belakang. Kalau saya kena lemparan batu, waduh, itu gimana itu? Nggak bisa dibayangkan. Nah itu yang renungan dari tulisan Nyonya White yang kedua. Ini ditulis di dalam buku The Acts of the Apostles, ya perbuatan para rasul. Masa kesusahan dan penderitaan di hadapan kita menuntut iman yang mampu menanggung kelelahan, penundaan, dan kelaparan. Iman yang tidak akan goyah meskipun diuji dengan keras. The Great Controversy halaman 621. Ya bisa dibayangkan masa kesusahan tadi yang karena dianiaya oleh iblis itu dan penderitaan di hadapan kita menuntut iman yang mampu menanggung kelelahan, penundaan, dan kelaparan. Ya, bukan main ini. Ya, kalau misalnya kita lihat Israel itu kan dia menggempur Gaza. Jadi kalau saudara-saudara lihat itu Gaza itu udah nggak ada bentuk lagi sebagai sebuah kota ya, atau sebagai bentuk negara gitu, udah hancur dia. Nah, orang-orang yang masih tinggal selama belum dievakuasi, itu mereka lelah, lapar, ya, hidup tidak normal. Nah, saya nggak tahu lagi nih masa kesusahan dan penderitaan yang ditulis di sini yang menuntut iman yang mampu menanggung kelelahan, penundaan dan kelaparan ini yang seperti apa? Karena di sini tulisannya iman yang tidak akan goyah meskipun diuji dengan keras. Jadi bisa dibayangkan tulisan dari Nyonya White tidak pernah bisa dibayangkan. Ya, jadi kalau lihat di TV, saya lihat orang-orang pengungsian itu, waduh itu nggak mandi, nggak makan, apa nggak, waduh nggak karu-karuan. Ya karena memang dibom kan negaranya. Nah ini lebih dari itu lagi. Banyak orang dari segala bangsa dan semua golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, hitam putih akan dilemparkan ke dalam perbudakan yang paling tidak adil dan kejam. Orang-orang terkasih Allah melewati hari-hari yang melelahkan, terikat rantai, terkurung dalam jeruji penjara, dijatuhi hukuman mati. Beberapa tampaknya dibiarkan mati kelaparan di ruang bawah tanah yang gelap dan menjijikkan. Tidak ada tangan manusia yang siap membantu mereka. Nah, tulisan ini apakah sudah terjadi, sudah di apa namanya itu, sudah dipenuhi ya di zaman sejarah yang lalu, atau ini akan menjadi yang kemudian hari nanti? Jadi Allah melewati hari-hari, orang-orang yang terkasih Allah, dia akan melewati hari-hari yang melelahkan, terikat rantai, terkurung dalam jeruji penjara, dijatuhi hukuman mati. Beberapa tampaknya dibiarkan mati kelaparan di ruang bawah tanah yang gelap dan menjijikan. Tidak ada tangan manusia yang siap membantu mereka. Apakah ini terjadi letter luck atau seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi tulisannya White menuliskannya seperti itu. Ya terikat rantai. Ada yang dikurung dalam jeruji penjara. Dijatuhi hukuman mati. Tentu saja dijatuhi hukuman mati oleh aniayanya si iblis itu. Ya, dia mempengaruhi penguasa tentunya. Bahkan beberapa diantaranya mati kelaparan di ruang bawah tanah yang gelap dan menjijikan. Nah, ini menjadi
pertanyaan buat saya, kalau dia mati kelaparan berarti kan Tuhan tidak membantu. Padahal di tulisan yang lain Tuhan itu membantu. Nah, apakah beberapa tampaknya dibiarkan mati kelaparan ini sudah terjadi di dalam sejarah yang lampau atau masih di yang akan datang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Ya, karena di sini kalimatnya banyak orang dari segala bangsa dan semua golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, hitam dan putih akan dilemparkan ke dalam perbudakan yang paling tidak adil dan kejam. Jadi kalau bicara perbudakan itu kan berarti ada penjajahan, ada perang, ya, dan yang menjadi budak itu adalah negara yang kalah. Negara yang kalah itu akan selalu menjadi budak daripada negara yang menang perang. Jadi orang-orang yang ditawan itu semua akan dijadikan budak, ya, lalu dirantai masuk dalam penjara. Ya, mereka ada yang dihukum mati atau ada yang dibiarkan mati kelaparan di ruang bawah tanah yang gelap dan menjijikkan itu. Nah, ini apakah yang nanti akan jadi di depan atau sudah terjadi dalam sejarah? Kita lihat nanti. Akankah Tuhan melupakan umatnya di masa sulit ini? Nah, berarti apakah Tuhan melupakan umatnya di masa sulit yang di atas tadi? Apakah dia melupakan Nuh yang setia ketika kehakiman dijatuhkan atas dunia sebelum air bah? Apakah dia melupakan Lot ketika api turun dari langit untuk menghapuskan kota-kota di dataran itu? Apakah dia melupakan Elia ketika sumpah Izebel mengancamnya dengan nasib para nabi Baal? Apakah dia melupakan Yeremia di dalam lubang penjara yang gelap dan suram? Apakah dia melupakan 3 orang penting dalam tungku api atau Daniel di gua singa? Kita semua sudah tahu jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah melupakan mereka, marah, Tuhan menyelamatkan mereka semua. Meskipun musuh mungkin menjebloskan mereka ke dalam penjara, namun dinding penjara bawah tanah tidak dapat memutus komunikasi antara jiwa mereka dan Kristus. Dia yang melihat setiap kelemahan mereka, yang mengenal setiap pencobaan, berada di atas segala kuasa duniawi. Dan para malaikat akan datang kepada mereka di dalam sel-sel yang sunyi, membawa terang dan kedamaian dari surga. Nah, ayat ini adalah ayat yang menghibur kita. Ya, meskipun kita dijebloskan di dalam penjara, ya, di penjara bawah tanah sekalipun, ya, tapi doa-doa kita tidak pernah tidak didengar oleh Tuhan Kristus. Dia melihat kelemahan kita. Dia mengenal setiap cobaan yang menimpa kita masing-masing. Berada di atas segala kuasa duniawi dan para malaikat akan datang kepada mereka di dalam sel-sel yang sunyi, membawa terang dan kedamaian dari surga. Ya, biasanya kalau orang yang percaya, ini yang menjadi kekuatan buat mereka. Ya, dengan adanya pencobaan-pencobaan, ya, ayat-ayat ini yang memperkuat mereka, orang-orang yang percaya. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang percaya sekali itu. Ya, dan saya yakin saudari kita kemarin, Oi, ya, dia membaca tulisan itu setiap hari dan dia yakin. Kalau tidak yakin, dia tidak mungkin membaca itu setiap hari tulisan. Ya, saya bilang Dela tadi pagi itu, waktu orang tua saya sama Dela datang dan melihat bahwa kanker udah kemana-mana, wah, itu sudah tinggal menunggu waktu. Tapi ternyata masih ada 2 minggu sesudah itu, ya, dan saya masih lihat dalam 2 minggu itu ada beberapa kali tulisan yang Oi share, luar biasa saya bilang. Itu sakitnya bukan main. Karena saya punya teman ada beberapa yang udah kena kanker. Itu sakitnya luar biasa. Ya, saya ini saya ini kan punya sakit gula. Jadi kalau gula saya lagi turun, itu kepala saya itu kayak mau pecah gitu. Pusingnya luar biasa. Itu aja udah nggak nyaman, apalagi kayak si Oi ya. Dan itu lagi nggak nyaman gitu, dia membaca lagi loh. Luar biasa kan? Jadi udah nggak nyaman gitu dengan penyakit, tuh dia harus membaca lagi. Itu luar biasa, saya
Saya salut sama CEO itu. Dia bisa fokusnya luar biasa gitu ya. Nah, itulah menjadi inspirasi ya buat kita semua. Mari kita berjuang ya. Karena kan ada ayatnya yang mari kita berjuang dengan segala upaya dan tenaga yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa menjadi anggota 144.000 itu. Ya artinya berjuangnya ya kalau dari testimoni saya inspirasinya ya kayak oh itu. Anda bisa bayangkan dia udah sakit badannya, tapi dia masih mau membaca setiap hari. Ya saya nggak tahu berapa jam dia baca sehari itu, tapi yang jelas itu luar biasa. Apakah kedua-duanya adalah kesusahan yang sama? Ya, yaitu kesusahan Yakub. Tadi kan di atas saya bilang ya ada kesusahan yang Tuhan apa iblis itu marah pada kita. Lalu yang di bawah itu ada yang diikat masuk penjara, ada yang udah tuh, ada yang udah mati ya di dalam penjara itu. Nah, apakah kesusahan itu sama ya atau kesusahan Yakub? Karena kalau kesusahan Yakub kan kita semua sama-sama sudah mempelajari itu ada roh suci hujan akhir. Artinya kita tidak mungkin mati. Ya, tapi tadi di ayat itu disebutkan itu ada yang mati kan? Nah, apakah kedua-duanya ini adalah kesusahan sama, yaitu kesusahan Yakub? Nah, mari kita lihat. Lanjut, bawah. Nah, ini nasihat penyemangat nih, Conflict of Courage, 28 Desember. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun yang bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, dulu waktu saya membaca ayat ini, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ternyata dalam praktek, 7 kali orang benar jatuh, bangun kembali itu hampir setiap hari. Ya, setiap hari itu mungkin kita sudah harus memenuhi ayat Amsal 24 ayat 16 ini. Karena setiap hari kita 7 kali jatuh, kita 7 kali juga bangun. Setiap hari, ya. Mungkin dari setiap hari itu nanti akan berpindah kepada setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau pindah ke setiap menit nanti bahkan. Artinya itulah dituntut kita harus berani berubah. Ya, pena ilham sesuai dengan tugasnya memberitahu kita tentang dosa-dosa yang mengalahkan Nuh, Lot, Musa, Abraham, Daud, dan Salomo. Dan bahkan roh Elia yang kuat tenggelam di bawah godaan selama pencobaan yang menakutkan. Ketidaktaatan Yunus dan penyembahan berhala Israel dicatat dengan setia. Penyangkalan Petrus terhadap Kristus, pertentangan tajam Paulus dan Barnabas, kegagalan dan kelemahan para nabi dan rasul, semuanya disingkapkan. Di hadapan kita terbentang kehidupan orang-orang percaya dengan segala kesalahan dan kebodohan mereka. Yang dimaksudkan sebagai pelajaran bagi semua generasi setelah mereka. Jika mereka tidak memiliki kelemahan, mereka akan menjadi lebih dari sekedar manusia. Dan alam kita yang berdosa akan putus asa untuk mencapai titik keunggulan seperti itu. Namun, melihat di mana mereka berjuang dan jatuh, di mana mereka kembali bersemangat dan menang melalui kasih karunia Allah, kita terdorong dan dituntun untuk mengatasi rintangan yang ditempatkan oleh alam yang merusak di jalan kita. Ya, jadi seluruh yang ayat-ayat orang-orang di atas tadi itu sudah pernah dicobai ya. Tidak ada yang Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tapi mereka berhasil lolos. Ya, itu mereka berhasil lolos. Itu menjadi tadi dikatakan di sini menjadi pelajaran bagi semua generasi. Ya, jadi Tuhan tidak menuntut kita tanpa ada pelajaran yang sudah pernah ada dalam sejarah. Ya, dan jangan lupa ya sejarah itu selalu menjadi apa namanya? Catatan buat kita bahwa ada orang yang pernah dicobai seperti itu. Ya, ada orang yang pernah dicobai seperti itu. Jadi kalau si Ayub dengan kekayaannya yang luar biasa itu, tapi dicobai dengan sampai kulitnya kayak begitu, waduh, saudara bisa bayangkan itu. Kalau itu terjadi dengan kita, bagaimana itu? Ya, itu sudah nggak bisa dipikirkan lagi. Nah, tapi itu memang sudah ada ya dalam sejarah, dan mereka semuanya terbukti dalam sejarah dilepaskan. Lanjut ke bawah.